Cerita dimulai dengan Hela yang memperhatikan Jaehyun dan dia berkata bahwa dirinya akan membuat Jaehyun lebih kuat agar bisa menghabisi Odin di masa depan. Jaehyun yang mendengar hal itu menatap tajam karena ia tahu bahwa dirinya pasti akan melakukan hal tersebut. Di tempat lain sendiri terlihat Hoyeon sedang berlatih. Ia berkata bahwa tubuhnya sakit-sakit karena latihan, jadi mungkin nanti ia harus meminta potion pada Jaesang. Hoyeon terdiam dan ia berkata bahwa berkat pelatihan khusus, dirinya berhasil mendapatkan skill rank S. Tapi Hoyeon tahu bahwa itu masih belum sempurna karena hal tersebut masihlah membebaninya. Terlihat di sana ia pun ingat dengan Jaehyun dan ia berpikir bahwa Jaehyun sudah memiliki level lebih tinggi dari dirinya. Jadi sekarang ia masih jauh dari kata kuat untuk mengalahkannya pada festival akademi nanti. Meski begitu terlihat Hoyeon tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya sekarang harus berlatih lebih giat. Tiba-tiba Hoyeon pun melirik ke arah atas karena ada instruktur yang memanggilnya ke ruang kepala akademi. Hoyeon yang mendengar hal itu malah diam dan kebingungan. Sedangkan Gu Jae-in saat ini terlihat sedang menelepon dan ia berkata bahwa dirinya nanti akan menyingkirkan para murid lemah dan hal itu pasti bisa menguntungkan bagi penerima telepon yang merupakan seorang anggota kongres. Ternyata yang menelponnya adalah seorang anggota DPR dan ia berkata bahwa pemerintah mulai mengawasi mereka. Gu Jae-in sendiri malah kesal. Ia berkata bahwa itu tidak akan kenapa-napa karena ia telah menyelesaikan persiapannya. Anggota DPR itu pun kaget ketika mendengar hal tersebut. Sedangkan Gu Jae-in tersenyum mengerikan dan berkata bahwa dalam festival nanti ia akan membuka gate secara langsung. Anggota DPR senang dengan hal tersebut karena ia tahu bahwa hal itu akan membuat masalah besar tanpa perlu mengotori tangan mereka. Gu Jae-in terus melakukan panggilan teleponnya sambil tersenyum. Sedangkan di luar terlihat ada seseorang yang akan masuk. Ternyata yang akan masuk ke sana adalah Hoyeon dan dia kaget karena tadi mendengar percakapan yang dilakukan oleh Gu Jae-in. Hoyeon benar-benar panik dengan hal tersebut. Ia ingat kembali dengan Gu Jae-in yang ternyata menggunakan pencuci otak pada dirinya. Namun sekarang ia telah sadar dan dirinya tahu bahwa Gu Jae-in lah yang telah menyebabkan insiden di Mock Dungeon sebelumnya. Hoyeon kesal dengan hal tersebut. Ia menggertakkan giginya dan bersiap untuk melabrak Gu Jae-in pada saat ini. Hoyeon menggebu-gebu pada keadaan sekarang. Namun ia pun menenangkan dirinya dan berkata bahwa itu terlalu berbahaya, jadi ia tidak bisa gegabah. Hoyeon berpikir bahwa ia tak bisa menyelesaikan masalah itu sendirian. Hingga pada akhirnya sekarang ia pun hanya bisa berpura-pura tunduk pada Gu Jae-in yang ada di sana. Hoyeon mulai masuk ke dalam tempat tersebut dan dia berpikir bahwa nanti dirinya harus menemui orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah Gu Jae-in. Di ruangan kelas terlihat Yeojung belajar keras, sedangkan Seo Ina mengantuk pada keadaan saat ini. Jaehyun sendiri masih memikirkan tentang hal yang terjadi, di mana sebelumnya ia mendapatkan wejangan dari Hela bahwa Ragnarok mungkin bisa terjadi lebih cepat lagi. Ternyata sekarang Jaehyun berada di dalam kelas, yang dimana sang instruktur berkata bahwa sekarang ia memiliki pengumuman. Jaehyun yang mendengar hal itu sudah sadar, karena ia tahu bahwa ini pasti akan berhubungan dengan event selanjutnya. Yiso yang merupakan instruktur mengatakan bahwa event Guild Experience akan diadakan 3 hari lagi. Jadi itu akan menjadi kesempatan bagus bagi mereka semua. Jaehyun yang mendengar hal itu hanya menatap tajam karena ia tahu bahwa hal tersebut hanyalah omong kosong. Kusabab di kehidupan sebelumnya Jaehyun hanya masuk ke Guild Rank E dan menjadi pesuruh saja. Meski begitu sekarang keadaan berubah dan hal itu bisa terjadi berkat pencapaian dari Jaehyun. Jaehyun berpikir bahwa ia mungkin bisa masuk ke dalam Guild Neptune karena ia ingin mengetahui guild nomor 1 di Jepang, kulon tersebut. Yiso juga menjelaskan bahwa ada beberapa murid yang masuk ke dalam daftar prioritas yang dimana jika menerima tawaran tersebut maka guild akan memberikan poin khusus. Jaehyun yang mendengar hal itu pun sedikit kaget karena ia tahu bahwa hal itu tak sesuai dengan rencananya. Yiso mengatakan bahwa Jaehyun, Seo Ina, dan Yeojung dipilih oleh Guild Yonhwa, sedangkan Sohyuk dipilih oleh Guild Neptune, sehingga Jaehyun dan Sohyuk pun terlihat saling kesal satu sama lain. Yeojung sendiri bersemangat karena ternyata ia ditawari masuk oleh Guild Yonhwa. Jaehyun pun ingat bahwa ini semua pasti berhubungan dengan perkataan Sohyuk yang sebelumnya menanyakan tentang murid-murid berbakat. Yiso berkata agar mereka membuat keputusan dan mengirimnya malam nanti pada dirinya. Kelas pun selesai dan terlihat beberapa murid bisa memilih guild mana yang akan mereka datangi. Yeojung sendiri terlihat malah akan menangis. Ia sangat senang karena ternyata dirinya bisa bertemu dengan Sohyung yang merupakan guild master dari Yonhwa. Jaehyun yang melihat hal itu tersenyum kecil dan ia pun berpikir bahwa mungkin Hoyeon juga pasti akan dipanggil pada guild tersebut. Namun tiba-tiba mereka bertiga terkejut. Terlihat mereka terkejut karena mereka mendapatkan pesan yang sama dalam waktu bersamaan.
Yojung memperhatikan pesan yang muncul dari handphonenya, yang dimana itu berisi pesan darurat dari Hoyeon yang menyuruh mereka untuk datang ke ruangan Jaesang sekarang juga. Mereka semua pun berkumpul di dalam ruangan Jaesang dan mulai membicarakan hal yang sebelumnya telah Hoyeon ketahui. Yojung saat ini terlihat kaget karena ternyata ia baru tahu jika Gu Jae-in telah mencoba untuk menyingkirkan para murid lemah agar bisa menaikkan level murid yang berbakat. Hoyeon mengatakan bahwa itu benar. Jaesang pun berkata bahwa Gu Jae-in memang memiliki isu buruk, tapi keadaan sekarang benar-benar sangatlah buruk. Seo-ina ikut kesal. Ia berkata bahwa itu berlebihan karena Gu Jae-in telah mempermainkan nyawa manusia. Jae-hyun terus memperhatikan hal yang terjadi sekarang dan ia tidak menyangka karena ternyata Guild Experience menjadi lebih berbahaya dari apa yang diperkirakannya. Karena di kehidupan sebelumnya, hal itu diberitahu sebagai sebuah kecelakaan saja. Hoyeon pun mengatakan bahwa hanya mereka saja yang mengetahui tentang hal buruk dari Gu Jae-in. Jadi mereka jugalah yang harus mencegah hal buruk terjadi ke depannya. Jae-hyun masih terus berpikir. Ia mengatakan bahwa dirinya masih belum bisa menyimpulkan keadaan. Karena jika salah langkah, mungkin mereka akan musnah. Jae-hyun berpikir bahwa Hoyeon memang memiliki niat baik untuk menolong orang lain. Tapi tetap saja mereka harus membedakan antara keberanian dan juga kenekatan. Yojung sendiri di sana masih terdiam, lalu tiba-tiba ia berdiri dan berkata bahwa itu bukanlah waktu bagi mereka untuk ragu-ragu. Yojung mengatakan bahwa nyawa murid lain sedang dipertaruhkan, jadi mereka harus menghentikan rencana dari Gu Jae-in. Jaesang setuju. Ia berkata bahwa itu mungkin menakutkan, tapi ia akan melakukan apapun untuk menolong orang lain. Seo-ina setuju dengan hal tersebut, di mana ia berkata bahwa ia tidak bisa diam saja dan harus mencegah hal yang akan terjadi. Jae-hyun yang mendengar hal itu kaget, dan di sana ia pun baru sadar bahwa mereka adalah rider yang memang memiliki tugas untuk melindungi dunia. Jae-hyun tahu bahwa di masa depan mereka adalah orang-orang yang akan melindungi orang lain sambil mengalahkan para monster. Sebuah sistem pun mulai muncul dan memberitahu agar Jae-hyun menghentikan rencana jahat Gu Jae-in, sehingga nanti Jae-hyun bisa mendapatkan reward berupa sebuah blank card. Jae-hyun mulai bangkit dan ia berkata bahwa sekarang mereka harus membuat rencana. Hoyeon dan Jaesang senang dengan hal tersebut, begitu pula Yojung dan Seo-ina yang tersenyum pada saat ini. Terlihat Jae-hyun juga mulai menyeringai dan ia berkata bahwa sekarang mereka akan merencanakan sesuatu untuk menghabisi Gu Jae-in. Beberapa waktu setelah itu, Shin pun memperlihatkan ruang kelas dan di sana ada Yiso yang kaget karena Jae-hyun berkata bahwa dirinya sudah bisa membaca rune bintang 4. Jae-hyun yang mendengar hal itu kesal karena bahkan ia malah dianggap berbohong oleh Yiso. Yiso sendiri malah ketakutan. Ia berpikir bahwa Jae-hyun ini sangatlah berbahaya. Ia berpikir bahwa Gu Jae-in ingin menjadikan Jae-hyun sebagai bidak, tapi ia sadar bahwa Jae-hyun bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan. Jae-hyun saat ini malah meledek Yiso dan bahkan di sana ia juga bertanya tentang apakah Yiso ini akan memberitahu hal yang terjadi sekarang pada Gu Jae-in lagi. Yiso yang mendengar hal itu kaget bukan main. Lalu sambil berteriak di sana ia pun bertanya tentang bagaimana Jae-hyun bisa mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba saja Jae-hyun mengarahkan tangannya pada bebenguk Yiso. Terlihat Jae-hyun menggunakan mind control milik dirinya dan ia berkata bahwa sekarang Yiso akan mulai mendengarkan perkataannya. Yiso yang terkena mind control itu pun kaget. Matanya mulai kosong karena ternyata skill yang dilakukan oleh Jae-hyun telah berhasil. Jae-hyun pun berpikir bahwa ternyata sekarang ia telah lebih kuat dari Yiso. Jae-hyun tersenyum dan sambil memperhatikan Yiso, ia pun berkata bahwa cara paling bagus untuk memenangkan pertarungan adalah dengan menyerang dari dalam. Jae-hyun terus memperhatikan Yiso yang ada di hadapannya. Lalu sambil mengangkat tangannya ia berkata bahwa selama beberapa hari ke depan Yiso akan menjadi rekan dari dirinya. Yiso menjawab perkataan rekan dengan perlahan. Jae-hyun senang dengan hal itu. Lalu sambil menatap tajam ia pun berkata agar sekarang Yiso memberitahu terlebih dahulu semua rencana Gu Jae-in pada event yang akan datang. Cerita pun berganti 3 hari kemudian di hari event Guild Experience. Terlihat di sana ada Yojung yang senang karena saat ini ia mengunjungi markas dari Guild Yonhwa. Ternyata yang datang adalah Jae-hyun dan anggotanya. Lalu di sana terlihat ada Sung Tae yang menyambut mereka sambil mengatakan bahwa ia akan menjadi pemandu sementara. Sung Tae menyuruh mereka untuk mengikuti dirinya dan terlihat ia mulai memperkenalkan ruangan-ruangan dari Guild Yonhwa termasuk ruangan berlatih. Sung Tae pun mulai memperkenalkan tempat terakhir. Lalu saat berada di tempat tersebut mulai ada seseorang yang datang. Ternyata yang datang adalah Soyoung. Terlihat ia menatap cantik dan mulai memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang Guild Master. Soyoung menyiapkan banyak camilan dan teh dan di sana ia pun mempersilahkan mereka untuk duduk. Yojung malah terkekeh senang, sedangkan Seo-ina terlihat bingung dengan kelakuannya. Ternyata Yojung mengeluarkan sebuah kertas. Ia berkata bahwa dirinya adalah penggemar berat dari Soyoung, jadi ia harap Soyoung mau menandatanganinya.
Soyoung pun menandatangani hal tersebut dengan senang hati, sedangkan Jaehyun memperhatikannya dan berkata bahwa Yeojung memang penggemar berat dari sang Guildmaster. Soyoung mengatakan bahwa sepertinya Jaehyun ini memiliki banyak teman. Hoyeon yang mendengar hal itu kaget dan ia bertanya tentang apakah Jaehyun dan Soyoung ini sudah saling mengenal. Soyoung pun mengatakan bahwa itu benar, lalu sambil tersenyum manis ia berkata bahwa Jaehyun adalah murid dari dirinya. Yeojung memasang poker face ketika mendengar hal tersebut. Lalu terlihat mereka semua pun kaget karena ternyata Jaehyun adalah murid dari Soyoung. Soyoung memperhatikan mereka dan ia berkata bahwa ia mendengar banyak hal tentang mereka dari Jaehyun dan bahkan mengundang mereka juga berkat andil dari Jaehyun. Setelah itu di sana mereka pun mulai mengobrol dan di sana Soyoung mengatakan bahwa guild Yunhwa dan guild lain sudah tahu mengenai rencana jahat dari Gu Jae-in, tapi tetap saja mereka tak bisa berbuat banyak karena posisi yang dimiliki oleh Gu Jae-in itu sendiri. Jaehyun berkata bahwa jika tidak seperti itu maka Gu Jae-in pasti tak akan berani menunjukkan niat jahatnya karena bahkan sekarang Gu Jae-in juga memiliki skill untuk membuka dungeon. Soyoung menjawab bahwa kebanyakan skill Gu Jae-in belum diketahui, jadi kedepannya mereka harus punya rencana sempurna untuk menangkap Gu Jae-in. Terlihat di sana ada Sung Tae yang mengeluarkan sesuatu. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menunjukkan peta mana guild dalam Guild Experience. Sebuah data muncul di arah sana. Terlihat data itu adalah peta dan sekarang hal itu bisa dilihat oleh semuanya. Di beberapa area terdapat konsentrasi mana yang tinggi. Lalu Sung Tae menjelaskan bahwa kemungkinan besar Gu Jae-in akan membuka dungeon pada lokasi tersebut. Soyoung menyuruh Sung Tae untuk menaruh orang dari guild untuk menjadi mata-mata yang bisa mengevakuasi jika hal buruk terjadi. Jaehyun yang mendengar hal itu berkata bahwa itu memang rencana bagus, tapi ia yakin bahwa Gu Jae-in pasti memiliki rencana yang lainnya. Jaehyun juga mengatakan bahwa Gu Jae-in pasti akan lebih berhati-hati jika tahu bahwa guild Yonhwa akan terlibat. Soyoung yang mendengar hal itu tersenyum dan ia berkata bahwa sepertinya Jaehyun sudah punya ide. Jaehyun pun mengatakan bahwa ia memang punya ide. Sambil menatap dingin di sana ia berkata bahwa nanti murid-murid harus diselamatkan oleh mereka sendiri. Di tempat lain terlihat ada para murid akademi yang berjalan dan sekarang mereka dipandu oleh seseorang. Salah satu yang berjalan di sana tersenyum senang. Ia berkata bahwa semua orang meremehkannya karena berpikir bahwa ia tak berbakat. Namun sekarang semuanya berbeda karena Gu Jae-in telah menemukan potensinya sebagai rider hebat suatu saat nanti. Orang itu bernama Song Chan dan tiba-tiba ada yang memanggilnya. Terlihat yang memanggilnya adalah seorang wanita. Lalu wanita itu berkata bahwa tempat itu terasa sedikit aneh. Song Chan tak mengerti dengan perkataan tersebut. Sedangkan si wanita berkata bahwa seharusnya Guild Rider memiliki banyak fasilitas, tapi sekarang malah terlihat seperti bangunan bekas. Song Chan pun kaget dengan hal tersebut. Dia mulai melihat sekeliling tempatnya. Begitu pula rekan-rekannya yang lain, di mana mereka juga melihat situasi yang serupa. Sang instruktur pun berkata bahwa sekarang semuanya telah sampai. Si wanita yang mendengar hal itu kaget karena ternyata instruktur yang memandu mereka adalah Kim Seok-gi yang melakukan perubahan pada wajahnya. Kim Seok-gi berkata bahwa ia tak menyangka jika efek perubahan skillnya berakhir sangat cepat. Karena tak ada pilihan lain, ia pun langsung bersiap. Dan tiba-tiba sebuah lingkaran sihir muncul. Lalu ia mengatakan bahwa mereka akan berpisah di tempat tersebut. Terlihat para murid terkena efek lingkaran sihir Kim Seok-gi. Mereka kepanikan dan berkata bahwa sekarang semuanya harus lari. Kim Seok-gi sendiri masih terus mengeluarkan kekuatannya dan ia berkata bahwa itu adalah pelajaran terakhir dari dirinya. Meski begitu ia tetap tersenyum karena ia berpikir bahwa mungkin nanti akan ada yang selamat dari neraka yang dirinya buat. Scenes pun berganti ke area luar dan terlihat di sana ada Hoyeon dan juga yang lainnya. Lalu Hoyeon mengatakan bahwa menurut peta seharusnya para peserta ada di sana. Yeojung bingung dengan tempat tersebut karena dilihat dari luar bangunan tersebut hanyalah bangunan bekas saja. Mereka pun saling mengobrol satu sama lain, sedangkan Jaehyun tetap berpikir dan memberikan telepati pada seseorang tentang apakah orang itu mengikuti mereka. Di sisi lain terlihat ada banyak pohon dan di antara pohon itu ada seseorang yang sedang bersembunyi. Ternyata itu adalah Sung Tae dan ia berkata bahwa dirinya akan terus mengikuti mereka. Jaehyun sendiri saat ini mengatakan bahwa ia telah mempelajari telepati dari rune kuno yang telah dibacanya. Sung Tae tersenyum karena hal itu. Ia berkata bahwa hal itu seharusnya sulit dilakukan, tapi ternyata Jaehyun bisa mempelajarinya dengan cepat sehingga sangat luar biasa. Hoyeon, Yeojung, dan Seoina sendiri masih fokus memikirkan strategi yang akan mereka lakukan. Sedangkan Jaehyun berkata bahwa ia percaya bahwa Sung Tae nanti akan membantu mereka jika situasi yang terjadi ke depannya akan buruk. Sung Tae pun tersenyum. Ia mengatakan bahwa itu benar. Sedangkan di tempat lain terlihat ada Soyoung yang kagum karena Jaehyun berani meminjam Sung Tae yang merupakan manajer pribadinya. Manajer lain dari Soyoung pun berkata bahwa ia harap jika Sung Tae bisa membantu. Soyoung pun menjawab bahwa Sung Tae adalah kakak dari manajer itu. Jadi seharusnya mereka saling akur satu sama lain.
Soyoung mencoba mengambil teh miliknya, namun tiba-tiba ia terdiam karena merasakan mana jahat yang sangat luar biasa. Mana itu asalnya dekat dari sana. Ia melihat ke arah lain karena mana jahat itu sangatlah luar biasa. Soyoung pun melirik ke arah luar dan mungkin ia harus melakukan sesuatu saat ini. Soyoung ingat dengan perkataan Jaehyun yang berkata jika Gu Jae-in akan membuka dungeon dengan bantuan Guild Chain. Soyoung terus mendengarkannya karena ia tahu bahwa Guild Chain adalah guild milik Gu Jae-in. Jaehyun mengatakan jika itu benar, sedangkan Soyoung masih terus berpikir karena yang ia tahu Guild Chain berada di tengah pusat kota Seoul dan tidak jauh dari Guild Yunhwa sekarang. Soyoung sedikit kebingungan. Ia berkata bahwa biasanya Gu Jae-in tidak membuat insiden di tengah kota, jadi hal itu terasa sangat aneh. Jaehyun sendiri sudah yakin dengan informasinya karena ia mendapatkan informasi tersebut dari bawahan Gu Jae-in langsung. Soyoung pun sadar bahwa hal itu mungkin benar terjadi karena ia telah merasakan mana jahat. Ia bertanya pada manajernya yang ternyata bernama Hana, dan ia bertanya tentang apakah Hana sudah melihat guild yang digunakan oleh Gu Jae-in. Hana pun mengatakan bahwa itu benar, dan di sana ia pun menjelaskan bahwa Guild Chain adalah sebuah guild bayangan. Soyoung bertanya tentang apakah memang seperti yang dikatakan Hana. Hana menjelaskan bahwa memang seperti itu, karena ada banyak guild yang diciptakan untuk menghindari pajak dan aktivitas gelap lainnya. Hana mengatakan bahwa sepertinya Gu Jae-in juga membuatnya dengan tujuan seperti itu. Soyoung pun berkata bahwa sepertinya Jaehyun benar, dan sekarang ia pun berpikir tentang apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Gu Jae-in. Soyoung mulai bangkit. Ia berkata agar Hana menyiapkan perlengkapannya karena ia tidak tahu dengan apa yang terjadi ke depannya. Lalu sambil berjalan ia pun berkata bahwa dirinya harus bersiap dengan kemungkinan yang terburuk. Tim Jaehyun sendiri saat ini sedang berjalan ke suatu tempat. Yojung bertanya tentang apakah Jaehyun ini sudah yakin dengan tempat tersebut. Jaehyun berkata bahwa ia sudah yakin, dan sambil tersenyum kecil ia pun berkata bahwa sekarang dirinya terus merasakan mana jahat yang keluar dari tempat tersebut. Karena hal itu mereka pun terus berjalan maju, dan sekarang Jaehyun menjadi pemimpin yang berada di depan mereka. Jaehyun berpikir bahwa mana yang dirasakannya sekarang terasa aneh dan sebaiknya ia mengirim yang lain keluar agar bersama dengan Sung Tae saja. Namun tiba-tiba mereka pun terhenti dan Seo-ina mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan sisa magic yang berada di sana. Jaehyun berkata bahwa itu benar karena sepertinya ada Advanced Magic Circle yang diaktifkan pada area tersebut. Jaehyun berpikir bahwa di sana pasti ada bekas formula magic. Lalu tiba-tiba ia pun kaget dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapan mereka sekarang muncul asap hitam pekat. Jaehyun dan yang lainnya pun langsung terdiam karena hal tersebut. Lalu dengan wajah panik, Jaehyun pun berkata agar sekarang mereka pergi keluar dari tempat tersebut. Namun itu semua terlambat. Terlihat mereka terkena lingkaran magic yang sebelumnya digunakan pada para murid. Hoyeon kaget dan ia pun berkata bahwa sekarang dirinya tak bisa bergerak sedikit pun. Jaehyun dan Yojung juga sama, dan bahkan sekarang pun ada yang berkata bahwa mereka bodoh dan sekarang mereka akan dibawa ke dunia Dark F, yaitu Svartalfheim. Cerita pun berganti ke sebuah tempat. Terlihat di sana ada seseorang yang berdiri di atas tahta. Ternyata itu adalah Dark Elf dan ia berkata bahwa mangsa baru telah hadir. Ia mulai menggunakan Rise, lalu sambil tersenyum ia pun berkata bahwa sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk makan.